Jadi kalau kita ingin ya hidup kita ini bahagia dunia, surga akhirat, dan berjumpa dengan pemilik dunia dan surga, yaitu Allah, maka kita wajib mengenali akan rahasia diri kita ini. Selama kita tidak mengenal akan rahasia diri kita, maka selama itu tidak akan pernah muncul rasa mahabbah di dalam hati dan jiwa kita. Tapi apabila kita telah mampu mengenali siapa diri kita ini, maka rasa mahabbah itu akan muncul dengan sendirinya. Karena Allah katakan apa? Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila kalbu kita, apabila hati kita, apabila jiwa kita itu ingat kita akan sejati diri kita, maka ketika itulah kalbu kita itu, diri kita itu bergetar ke nama yang kita sebut. Orang yang kita sebut akan namanya kita mengenal dan memahami akan siapa dirinya. Karena nama dan dirinya itu betul-betul tidak bercerai, Bapak Ibu. Satu dia, Bapak Ibu, tidak pernah berpisah. Maka kenalilah diri kita ini, siapa diri kita ini sesungguhnya. Jadi diri kita ini, Bapak Ibu, zahir dan batin. Jadi diri yang zahir ini yang disebut namanya dengan jasmani. Sedangkan diri yang batin disebut namanya ruhani. Lalu tubuh yang zahir atau jasmani, ya, dari mana asalnya? Sedangkan tubuh yang batin atau rohani, dari mana pula asalnya? Ini yang mesti kita telusuri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan akan dirimu? Dari mana dirimu itu diciptakan, dari mana dirimu itu dijadikan, baik yang zahir maupun yang batin, kata Allah. Maka orang-orang yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk mampu menyelami akan rahasia dirinya yang zahir dan yang batin, pasti akan berjumpa ia. Sehingga ia bisa merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu beserta dirinya ini. Lihat Bapak Ibu, diri yang zahir atau jasmani. Diri yang zahir atau jasmani ini terdiri daripada 4 anasir. Kemudian diri yang batin rohani juga terdiri daripada 4 anasir. Sekarang anasir yang zahir. Anasir yang zahir itu terdiri daripada api, angin, air, tanah. Ini unsur kita Bapak Ibu, api, angin, air, dan tanah. Ya. Api itu inilah dia akan menjadi darah pada diri kita Bapak Ibu. Sedangkan angin menjadi apa? Urat pada diri kita. Air menjadi tulang pada diri kita. Dan tanah akan menjadi kulit daging pada diri kita. Ini namanya anasir yang zahir. Sekarang yang batin Bapak Ibu.
Yang batin juga terdiri daripada 4 anasir juga. Yaitu wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Wujud itu adalah zat. Ilmu sifat. Kemudian nur asma. Dan syuhud itu adalah af'al. Inilah asal kejadian tubuh yang zahir dengan tubuh yang batin nyata pada diri kita ini. Namun yang zahir dan yang batin hakikatnya tidak lain adalah nur. Dan lihat, kita telusuri ke atas Bapak Ibu. Ya. Tanah asalnya daripada air, air asalnya daripada angin, dan angin asalnya daripada api. Api asalnya daripada Nur Muhammad. Begitu juga yang batin. Ya. Syuhud, ilmu, nur, dan wujud. Itu juga asalnya adalah nur. Inilah asal kejadian yang batin. Jadi kalaulah diri yang zahir dengan diri yang batin asalnya adalah sama-sama nur, itu artinya bahwa diri kita ini yang disebut namanya dengan Muhammad itu. Diri ini yang disebut namanya dengan nur, baik yang zahir maupun yang batin ini yang dikatakan nur itu. Lalu siapa nur? Nur itulah tempat memandang zahirnya Allah. Nur itulah tempat memandang wujud nyatanya Allah. Nur itulah tempat melihat kehadirannya Allah, nyatanya Allah pada diri kita ini. Maka jikalaulah nur itu tempat memandang nyatanya Allah, zahirnya Allah, hadirnya Allah, yang dikatakan namanya dengan diri, maka disitulah Allah membukakan akan rahasia diri kita ini. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasia diriku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirinya. Jadi kalaulah insan itu rahasia aku dan aku yang menjadi rahasia dirinya, kata Allah, itu maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemanapun kamu berada, kata Allah, kemanapun kamu melangkah bertempat tinggal, ke barat, timur, utara, selatan, aku tetap hadir selalu beserta dirimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di situlah letaknya. 24 jam dari kehidupan kita. Kita ini tidak luput daripada pengawalan Allah. Tak luput kita daripada pemeliharaan Allah. Dan rasa Tuhan yang ada pada diri kita. Ini yang mesti kita hidupkan. Ini yang mesti kita instalkan ke dalam diri. Sehingga kita betul-betul mengatakan dalam itikad batin kita, innallah ma'ana. Allah beserta diriku. Sehingga hubungan kita dengan Allah, Allah dengan diri kita, jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Ini yang membuat hidup kita selalu akan menjadi rahmatan fil alamin dalam kehidupan dunia. Kalau kita ambil hikmah yang terdalamnya Bapak Ibu,
Dari makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Setelah Bapak Ibu mengenal namanya yang zahir dengan yang batin, lalu kita pahamilah makna yang tersurat dan yang tersirat di balik ayat ini. Wa huwa ma'akum. Dirimu dengan aku tidak pernah berjarak, kata Tuhan. Kita lihat. Wa huwa itu zat. Zat. Wa huwa itu zat. Dan dianya siapa tuh? Allah. Itu zat. Ma'akum, kamu itu sifat. Itu maksudnya, ya. Kemanapun sifat itu berada, ya, kemanapun sifat itu berada, ketahuilah, pahamilah, tetap zat itu nyata beserta sifat itu. Kenapa? Karena nyatanya sifat itu kena zat, zahirnya zat itu kena sifat. Kalaulah nyatanya sifat itu kena zat, itu maksudnya kemanapun sifat itu, tetap zat itu betul-betul nyata berserta sifat. Lalu siapa yang dikatakan sifat? Yang dikatakan sifat, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Ini Bapak Ibu, ini ruh. Lalu siapa yang dikatakan zat? Itu yang maha ruh. Jadi zat adalah maha ruh dan sifat itu adalah ruh. Makanya antara maha ruh dengan ruh, zat dengan sifat, dia tidak pernah berpisah dan bercerai Bapak Ibu. Kenapa? Karena ruh itu tidak lain tajalli daripada maha ruh. Sifat itu tidak lain adalah tajalli kenyataan zat. Kalau diberi namanya yang ruh tadi dengan yang maha ruh, yang ruh inilah yang disebut namanya dengan Muhammad. Yang maha ruh itu yang disebut namanya dengan Allah. Makanya Allah dengan Muhammad tidak pernah berpisah Bapak Ibu. Itulah maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, dimanapun dirimu berada hai Muhammad, aku tetap selalu menyertai akan dirimu. Maka kaitannya Bapak Ibu, ya. Kalau benang sudah menjadi kain, dimanapun kain ini diletakkan, ya, dibungkus, ya, dijemur dia, dimanapun dia dibawa, tetap benang itu beserta kain. Karena sesungguhnya kain itulah yang benang. Begitulah rahasia diri kita ini. Karena kita ini adalah rahasia daripada diri Tuhan. Sifat itu adalah rahasia zat. Itu maknanya kemanapun sifat itu berada, zat itu tetap nyata pada sifat itu. Kenapa? Karena yang dikatakan sifat itu tiada lain adalah zat itu sendiri Bapak Ibu. Cuma kalau kita tidak mampu memandang yang tersirat di balik yang tersurat, selalu kita memisahkan antara zat dengan sifat. Zat berdiri sendiri, sifat juga berdiri sendiri. Padahal zat dengan sifat itu satu dia Bapak Ibu. Tidak pernah berpisah cerai, itu satu dia. Maka pandang dengan mata zahir, suhudkan dengan pandangan basirah. Satu wujudnya di situ, nggak pernah berpisah. Contoh Bapak Ibu. Ini apa namanya ini Bapak Ibu? Nah, ini kertas, lihat. Ustadz Kuya Bapak Ibu. Lihat tahu Kuya? Sobek. Nah. Sama nak sobekkan ini, ya kertas yang Ustadz sobek ini kan sobekkan ini. Sama. Kenapa sama? Sama-sama kertas. Karena sobekkan ini asalnya dari kertas yang disobek. Ini yang zat, ini yang sifat. Dua tiada berlainan dia. Satu dia wujudnya nih ya. Makanya jangan dipandang ya
Antara zat dengan sifat itu berpisah cerai. Pandangan zohir memang berpisah dia ini ya. Pandangan zohir, pandangan mata dia berpisah. Tapi pandangan batin dia esa. Walaupun berpisah, namun hakikatnya dia esa. Satu jua dia. Itu maksudnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau kita sudah menjadi rahasia diri Tuhan, tentu kemanapun kita pergi, Allah tahu, Allah mengerti, Allah lihat. Wala ta'maluna min amali illa kunna alaikum suhuda, kata Allah. Tidak ada perbuatanmu yang sebesar zarah yang kamu lakukan, melainkan aku yang menjadi bukti dari setiap apa yang kamu perbuat, kata Allah. Kamu melihat, kata Allah, tapi kamu lupa yang melihat itu siapa. Kamu mendengar, kata Allah, tapi kamu lupa yang mendengar itu siapa. Aku sebenarnya melihat, aku sebenarnya mendengar. Kalau dipandang dengan mata zahir, kita melihat dengan sendirinya. Dipandang dengan mata zahir, kita mendengar dengan sendirinya. Tapi dipandang dengan kacamata batin, pandangan basirah, yang melihat itu bukan kita, yang mendengar itu bukan kita. Aku, kata Allah. Si basir itu yang melihat, si sami' itu yang mendengar. Siapa basir dan siapa sami'? Ya aku, kata Allah. Itulah maksudnya Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hei Muhammad, diri engkau itu aku. Diri aku ini yang diri engkau. Engkau tak ada Muhammad, yang ada itu aku. Akulah yang bernama Muhammad itu. Muhammad itu bukan dirimu. Muhammad itu diriku. Aku inilah yang Muhammad. Dan Muhammad itu yang aku. Jadi jangan kamu merasa dirimu yang merasa dengan sendirinya. Yang berbuat dengan sendirinya. Yang wujud dengan sendirinya. Padahal yang wujud yang berbuat dengan sendirinya, akulah yang berbuat dan wujud dengan sendirinya itu, kata Allah. Itu pandangan basirah namanya. Maka semakin tajam pandangan batin kita, semakin tajam pandangan basirah kita, maka semakin jelas dan nampaklah Allah itu qiyamu binafsihi. Ya. Yang menjadikan ruh itu yang jadi ruh. Yang menjadikan sifat itu yang jadi sifat. Ini yang mesti dipahami. Satu dia wujudnya. Cuma berganti nama saja Bapak Ibu. Ya, berganti tempat duduk namanya. Orangnya itu juga tuh. Ustadz tegak di sini ha. Lalu Ustadz geser posisi Ustadz ini. Sama nak orang yang di sini dengan di sini tadi? Sama, Ustadz juga. Maka kenalilah akan diriku, kata Allah. Ini yang diingatkan oleh Nabi, bahwa Rasulullah itu senantiasa bertahwil, berganti bentuk dan rupa dalam bentuk wujud yang berbeda. Dalam bentuk wujud yang lain. Walaupun dalam bentuk wujud yang berbeda dan wujud yang lain, namun wujud yang berbeda dan wujud yang lain itu dirinya juga, Bapak Ibu. Tidak ada siapa-siapa. Pandangan zohir disebut namanya Muhammad. Pandangan batin disebut Allah. Pandangan zohir disebut namanya manusia. Pandangan batin disebut namanya Allah. Jadi kita memandangnya zohir dan batin. Zohir manusia namanya. Batin Allah namanya. Begitu memandangnya itu. Namun yang zahir dengan yang batin itu esa. Makanya nyatanya zohir itu kena batin. Ya, zohirnya batin itu kena zohir. Namun dia esa satu dia Bapak Ibu. Kalau dia esa dia satu, maka sesungguhnya yang zohir itulah sebenar-benarnya yang batin. Itu yang dimaksud untuk melihat yang batin. Lihatlah kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Begitu kita memandang, akan Allah itu sudah nyata pada diri kita ini. Kalau dia zahir, bernamanya siapa? Muhammad. Kalau dia batin,
bernama Allah dia. Kalau dia ingin dikenal, maka dia menamai dirinya dengan Muhammad. Kalau dia tidak ingin dikenal, tidak ingin dilihat, maka dia menamai dirinya dengan Allah. Ini yang Ustaz bilang tadi itu. Ganti nama aja dia. Ganti tempat duduk aja dia tuh. Namun hakikatnya dirinya cuma satu dia Bapak Ibu. Itu yang diri kita itu. Maka pantaslah kita apabila kita berzikir, ya, lalu kita mencucurkan air mata. Kalau kita berzikir, hati kita itu mahabbah dan rindu. Kenapa hati kita ini mahabbah dan rindu? Kenapa mata kita ini bercucuran air mata? Karena nama yang kita sebut. Kita sudah mengenal siapa orangnya. Tidak lain sudah sempurna pada diri kita ini. Itu yang membuat kita dengan Allah itu bermanja-manja itu. Bermahabbah itu, itulah dia sebenarnya. Jadi nggak pernah kita berpisah cerai dengan Tuhan. Maka jangan ceraikan Allah dengan Muhammad, jangan pisahkan Muhammad dengan Allah. Jangan ceraikan Allah dengan manusia, jangan pisahkan manusia dengan Allah. Satu dia. Bukan berarti Bapak Ibu Allah itu mesti dipahami. Ya. Makanya belajar ilmu ma'rifat bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan pula ingin ngaku-ngaku Allah. Tapi belajar ilmu ma'rifat itu untuk mengenal dan memahami diri kita tiada dan yang ada itu hanya diri Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka adanya diri Allah sudah nyata pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri kita. Namun kenyataan nyatanya diri Allah sudah berupa insan. Maka insan itulah panggilan diriku yang telah nyata kesempurnaannya. Nah, jadi insan itu panggilan yang sudah sempurna bagi panggilan diri Tuhan. Jadi orang yang sudah mampu menembus akan jati dirinya sebenarnya. Disitulah dia itu bisa menjadi rahmatan lil alamin Bapak Ibu. Karena ada lagi yang terpandang pada diri dan di luar diri. Melainkan yang terpandang hanya satu juga wujudnya itu Allah. Kalau ada terpandang wujudnya Allah Bapak Ibu, dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah, mana ada kita ini akan melakukan hal yang keji lagi Bapak Ibu. Pasti akan menjadi rahmatan lil alamin. Ya, makanya orang tua kita selalu memberikan simbol-simbol, ya, perumpamaan-perumpamaan, kias-kias, selalu dengan kata bersayap. Ya. Kalau kita ingin cubit juga orang, cubitlah diri sendiri dulu. Kalau sakit rasanya aja dicubit orang. Nah, itu. Kalau awak membuli-buli orang, mencibir-cibir orang, cibian diri awak dulu, rancak nak. Kalau indah rasanya aja dicubit-cubit orang. Balik kepada diri Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan itu ibarat melempar bola, ya, bola kasti ke dinding tengah. Ustaz ambil bola, Ustaz lemparkan ke dinding itu. Kamu pulang itu? Balik ke diri surang Bapak Ibu. Itu semua itu. Makanya Allah katakan apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, siapa yang melakukan kebajikan, maka perbuatan baik dan kebajikan yang ia lakukan itu akan berpulang kembali kepada dirinya sendiri. Wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat jahat dia, berbuat keji dia, berbuat maksiat dia, maka perbuatan jahat, keji dan maksiat itu juga akan berpulang kepada dirinya. Jadi kalau kita sadar perbuatan keji, perbuatan jahat itu berpulang kepada diri kita, apakah mungkin Bapak Ibu secara logika dan rasionya Bapak Ibu mau menzolimi diri sendiri? Kan tak mau. Itu logika. Jadi jangan ditenggelamkan diri kita ini, ya, dengan lautan dosa dan maksiat. Allah ingin derajat kita ini tinggi. Allah ingin derajat kita itu betul-betul mulia. Allah yang pingin, Allah yang mau.
Tapi kalau kita tidak ingin dan tidak mau, maka rugilah kita. Kita sendiri yang akan menzolimi dan merendahkan akan diri kita ini di mata Allah. Inilah orang yang tidak mau mempergunakan akal pikirnya. Orang yang tidak mau mempergunakan akal fikirnya, kata Allah, inna syarab dawabi indallah summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka lah seburuk-buruknya binatang yang ada di muka bumi ini. Itulah mereka yang tuli, mereka yang bisu, mereka yang buta. Mereka tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Aku, kata Tuhan. Mereka telah menghinakan akan dirinya sendiri. Ini yang kita pegang Bapak Ibu sampai habisnya usia umur kita ini. Jaga kebeningan hati kita. Jaga kebersihan jiwa kita. Kalau kita ingin kembali kepada Allah diri yang maha suci itu dengan selamat, maka tetaplah dalam keadaan bersih, suci dia. Jangan dikotori. Artinya apa? Jangan diri kita itu dipenuhi oleh nafsu dan dunia. Haram hukumnya Bapak Ibu. Makanya Allah bilang, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak pernah menciptakan dua hati di dalam rongga kita ini. Allah hanya menciptakan satu hati dalam setiap dada kita. Supaya hati yang satu yang Allah ciptakan setiap rongga dada kita itu betul-betul hanya untuk Allah saja Bapak Ibu. Kalau tidak, di situlah letaknya Allah itu pencemburu. Allah tak ingin diduakan. Ya, Allah tak ingin diselingkuhi. Karena Allah paham dia sebagai pencemburu dan tidak mau diselingkuhi, maka Allah rancanglah hati manusia itu satu, supaya hatinya itu diserahkan kepada Aku. Kalau tidak, kata Allah, Aku akan ganti hatinya itu dengan hati yang berkaki empat, hati yang membelakang punggung. Wa husila ma fi sudur, kata Allah. Aku akan zahirkan dirinya yang sebenarnya. Walaupun zahirnya nampaknya manusia secara mata ini, secara kasat mata, tapi dipandang dengan kaca basira, mata batin, hati fuad, maka yang nampak itu adalah babi. Ya, yang nampak itu harimau, yang nampak itu monyet. Badannya manusia tapi kepalanya harimau, babi dan monyet. Ya, makanya Nabi bilang, ya, kalau kita mau mengambil hikmah dan iktibarnya apa yang disampaikan Nabi, apa kata Rasulullah? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal main. Dunal baqarah kal hinjir. Barang siapa yang napasnya turun naik keluar masuk, lupa dia dengan Tuhan. Tidak berzikir dia, tak ingat siapa dirinya. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang berkata, siapa yang mengetahui kuasa berkehendak dan hidup, dan siapa yang wujud, lupa dia akan dirinya. Maka dirinya itu adalah bangkai. Bayangkan. Jadi orang yang tidak ingat akan dirinya, bahwa dirinya ini adalah rahasia diri Tuhan, rahasia diri si hayat, rahasia diri si sama, si basar, si kalam, si kudrat, si irodat, yaitu Allah, maka dia itu adalah bangkai. Keras Nabi menyampaikan, supaya kita mampu memahami diri sebenarnya. Maka ada Nabi dalam penyampaiannya tegas, keras. Bagaimana kita itu tersentak, sadar kita disentak oleh Nabi supaya kita tahu bahwa kita ini lupa diri kita ini siapa. Itulah rahasia hidup dan mati. Masalul lazina yazkuruna rabbahu wal lazina la yazkuru masalul hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang lalai tidak berzikir dengan Allah, perumpamaannya sama seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Itu dia. Jadi orang yang hidup adalah orang yang berzikir. Orang yang ingat akan Tuhan. Tuhan itu yang menjadi rahasia dirinya. Tuhan itu nyata pada dirinya. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata afalnya. Bukti nyatanya
afalnya nyata pada perbuatan tubuh ini hak. Bukti nyatanya asmanya nyata pada kalbu. Bukti nyatanya sifatnya kelihatan pada roh. Bukti nyatanya zatnya nyata pada si rahasia. Maka manusia itu dikatakan rahasia diri Tuhan karena dia memanggung diri zat, sifat, asma dan af'al.